Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Asep Zainuddin, spesialis patologi klinik. Saya adalah dokter di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Salam kenal selanjutnya. Dalam kesempatan ini, di sini saya sebagai dokter spesialis patologi klinik tentunya bergerak di bidang pemeriksaan laboratorium khususnya, dan dalam hal ini yang sedang ramai kita bicarakan dan kita menjadi permasalahan seluruh secara nasional adalah tentang kasus COVID-19. Peranan laboratorium dalam hal ini sangat besar, terutama dalam menentukan dan memantau kondisi pasien-pasien yang tergolong atau terkena COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, infeksi coronavirus 19 atau COVID-19 menjadi masalah kita bersama, dan dalam hal ini kami dari RSUD Siti Fatimah, khususnya laboratorium klinik, tentunya memberikan peranan yang penting dalam hal penegakan diagnosa, kemudian juga memantau pasien, dan juga untuk kepentingan-kepentingan lain pada kasus-kasus coronavirus 19 ini. Laboratorium RSUD Siti Fatimah tentunya menyajikan dan menampilkan beberapa pelayanan yang ikut menunjang kegiatan pelayanan COVID-19 tersebut. Laboratorium RSUD Siti Fatimah dalam hal penanganan COVID-19 memberikan beberapa pelayanan sesuai dengan tujuan pasien tersebut. Ada tujuannya untuk tracking, ada untuk diagnostik dan pemantauan, serta juga ada untuk kepentingan tertentu seperti perjalanan. Yang pertama adalah untuk penentuan pasien dulu, karena ini adalah yang penting dalam hal penanganan COVID. Kita di laboratorium disediakan beberapa pemeriksaan untuk melakukan mengarahkan dokter khususnya apakah ini ke arah suspek atau bukan. Di sini mulai dari pemeriksaan hematologi rutin, kemudian pemeriksaan serologi, dan pemeriksaan lain yang sesuai dengan kasusnya. Kemudian untuk diagnostik di kita ada pemeriksaan PCR yang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun di RSUD Siti Fatimah. Laboratorium PCR khususnya untuk COVID ini yang ada di kita ini adalah laboratorium yang merupakan jejaring dari Balitbangkes yang tentunya hasilnya dilaporkan langsung sebagai data nasional pasien COVID. Sebelum ke sana mungkin saya jelaskan dulu garis besar pemeriksaan laboratorium yang spesifik untuk COVID-19. Pertama dulu kita sesuai dengan perjalanannya, kita menggunakan pemeriksaan rapid antibody, dan sesuai dengan perkembangan berikutnya lalu kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan rapid antigen, dan berikutnya baru kita melakukan pemeriksaan PCR. Untuk pemeriksaan PCR di kita ada beberapa metode ya, mulai pemeriksaan PCR dengan metode yang seperti biasa, dan ada juga pemeriksaan PCR yang merupakan pemeriksaan cepat, yaitu dengan menggunakan tes cepat molekuler. Jadi di kita ada beberapa teknik pemeriksaan untuk PCR. Selain pemeriksaan PCR untuk penanganan pasien yang sudah dirawat, di kita pun ada beberapa pemeriksaan lain sesuai dengan kasusnya tentunya, mulai dari pemeriksaan hematologi, pemeriksaan D-dimer, fibrinogen, kemudian pemeriksaan interleukin, pemeriksaan CRP dan sebagainya. Semua disediakan di sini untuk membantu dokter khususnya dalam memberikan terapi dan penanganan. Dalam hal setelah pasien sembuh juga di kita difasilitasi dengan pemeriksaan antibody untuk menentukan seberapa besar kekebalan yang ditimbulkan akibat COVID-19.
Untuk pemeriksaan PCR, di kita ada satu alat, ada yang PCR yang otomatis dan ada PCR yang dengan manual. Kapasitas pemeriksaan di kita cukup banyak, rata-rata per hari sampai 180 sampel, bahkan bisa ditingkatkan menjadi 320 sampel per hari. Sehari, sesuai dengan, karena pemeriksaan PCR ini harus merupakan pemeriksaan yang bertahap, sehingga pemeriksaan ini ada jadwal-jadwal tertentu. Biasanya kita melakukan running, istilahnya memulai pemeriksaan PCR itu di siang hari sekitar pukul 11 dan 12, sehingga memang sampling dengan swab itu diarahkan atau dianjurkan untuk dilakukan pada pagi hari, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan pada siangnya tersebut. Running juga dilakukan pada sore atau malam hari sesuai dengan banyaknya sampel. Ketika pada siang hari masih ada sisa sampel, tentunya akan kita lanjutkan di sore atau malam hari, sehingga kapasitas jumlah pemeriksaan PCR per hari kita sesuai dengan target kemampuan kita yang ada. Ada satu hal yang kadang-kadang di tengah masyarakat menimbulkan suatu perbedaan pemahaman, diantaranya adalah tentang pemeriksaan swab dan pemeriksaan rapid. Istilah ini sebetulnya harus kita pahami. Kalau swab itu artinya pengambilan sampel, sedangkan rapid itu dilihat dari tingkat kecepatan lamanya pemeriksaan. Sebetulnya pemeriksaan swab atau pengambilan swab itu ada dua bentuk tujuannya. Pertama, swab itu dilakukan untuk pemeriksaan antigen, atau yang kedua, swab itu dilakukan untuk pemeriksaan PCR. Kalau swab untuk pemeriksaan antigen, tentunya masuknya ke pemeriksaan yang rapid, karena rapid itu cepat. Tapi kalau swab untuk PCR itu tentunya memerlukan proses yang cukup lama, sehingga itu bukan termasuk ke dalam rapid. Yang rapid biasanya tidak diarahkan atau tidak ditujukan ke diagnostik. Yang diagnostik terutama diarahkan ke PCR. Walaupun memang dalam beberapa daerah yang tentunya dengan keterbatasan tidak ada sarana PCR, maka Kementerian Kesehatan masih membolehkan untuk melakukan pemeriksaan swab dengan antigen. Sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan, sesuai dengan fasilitas yang ada, maka sebetulnya yang dianjurkan untuk melakukan diagnostik adalah pemeriksaan PCR. Pemeriksaan ini juga menjadi, selain diagnostik, juga dipakai untuk melakukan follow up, dan yang berikutnya dipakai juga, salah satunya sekarang adalah untuk kepentingan persyaratan perjalanan, terutama memasuki daerah-daerah dengan tingkat endemisitas yang tinggi tentunya. Ya, yang berikutnya adalah tentang bagaimana kita melihat atau menginterpretasi tentunya ya hasil pemeriksaan PCR ya. Memang hasil pemeriksaan PCR secara umum dikatakan kesimpulannya positif atau negatif. Yang positif artinya dia terinfeksi COVID, yang negatif dia tidak terinfeksi. Tetapi pada yang positif kita bisa melihat dari nilai value-nya atau CT-nya ya, di mana nilai CT ini menggambarkan kondisi tingkat beratnya penyakit COVID yang diderita. Kalau pada awal-awal ditemukan pemeriksaan PCR COVID-nya rendah, CT-nya rendah, artinya berarti menunjukkan dia tingkat infeksinya yang tinggi. Kemudian sesuai dengan perjalanan penyakitnya, virusnya turun jumlahnya, maka nilai CT-nya itu akan mulai menaik sampai standar tertentu sesuai dengan reagennya dan akhirnya jadi negatif.
Efek samping pemeriksaan PCR sebetulnya tidak ada. Yang lebih perlu diperhatikan adalah pada saat swabnya, karena pada saat swab itulah yang menentukan kualitas hasil yang keluar dari hasil pemeriksaan PCR. Dan memang khususnya untuk bayi ini perlu keahlian tertentu, di mana sampel yang diperoleh itu adalah betul-betul sampel harus dari fokus tempat yang benar. Jadi pada prinsipnya tidak ada efek, dan apabila pengambilan sampelnya bagus maka akan memberikan hasil yang baik juga. Untuk pasien-pasien yang bergejala COVID dan pasien-pasien yang tidak bergejala COVID, kalau kita melihat dari hasil PCR-nya memang berbeda-beda ya. Dulu waktu awal-awal ketika kita belum banyak ditemukan varian dari COVID, memang secara umum bisa kita bedakan. Kalau yang tanpa gejala biasanya CT-nya masih tinggi. Kalau sudah ada gejala biasanya CT-nya sudah, nilai CT-nya sudah rendah. Tapi pada keadaan tertentu yang kita sering temukan dengan ada temukannya varian-varian COVID, maka terjadi beberapa pergeseran perubahan. Kadang-kadang yang CT-nya rendah, dia tidak memberikan gejala klinik yang tampak, sehingga memang yang perlu dijadikan pegangan oleh dokter adalah ketika membaca hasil PCR, tidak hanya melihat angka yang ada di dalam hasil tersebut, tapi juga melihat kondisi klinis pasiennya. Ini penting menjadi pegangan agar dokter bisa memberikan dan menentukan terapi yang tepat. Ya, kemudian juga karena kita ketahui bahwa penyebaran virus COVID ini sangat mudah, terutama melalui pernapasan, maka tetap kita harus menjaga protokol kesehatan, terutama memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga menghindari kerumunan, karena memang virus ini bisa dengan mudah menular. Dan seperti tadi disebutkan, ketika kita melakukan tracking terhadap pasien-pasien yang tidak bergejala tetapi dia pernah kontak erat dengan yang positif, maka pada beberapa kasus akan ditemukan PCR-nya positif juga. Inilah yang dulu kita sebut sebagai OTG, orang tanpa gejala tetapi hasil PCR-nya positif. Dan yang seperti ini yang perlu kita waspadai, sehingga untuk mencegah penyebarannya tetap harus mentaati protokol kesehatan. Kemudian juga satu hal yang penting saya sampaikan, bahwa pemeriksaan PCR ini kita tidak perlu takut, karena justru dengan pemeriksaan PCR ini kita bisa mencegah penularan minimal di lingkungan kecil kita, khususnya keluarga. Artinya ketika kita tanpa gejala dan hasilnya positif, maka kita akan berinisiatif untuk melakukan isolasi mandiri, sehingga keluarga kita bisa terbebas atau terhindar dari infeksi yang kita sebarkan. Makanya memang pemeriksaan ini masyarakat tidak perlu takut. Ketika positif justru harus memperkuat protokol kesehatan, ketika negatif juga alhamdulillah memberikan perlindungan yang baik. Demikianlah penjelasan dari saya tentang pemeriksaan PCR dan pemeriksaan yang berkaitan dengan COVID-19 di RSUD Siti Fatimah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, we protect. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.